Di Indonesia, tahlilan telah menjadi tradisi yang sangat dikenal dan lazim dilakukan bagi seseorang yang telah wafat. Kegiatan ini umumnya diselenggarakan di rumah duka dan dihadiri banyak orang dari berbagai arah. Namun dalam pelaksanaannya, muncul sebuah fenomena yang perlu disoroti secara jujur dan proporsional, yaitu tahlilan yang dilaksanakan sampai menutup jalan umum dan mengganggu aktivitas masyarakat. Tidak jarang kita melihat jalan pemukiman, bahkan jalur penghubung antar wilayah, ditutup atau dipersempit demi kelancaran acara tahlilan. Kursi, tenda, dan alas karpet diletakkan di badan jalan, sementara kendaraan harus memutar jauh atau berhenti menunggu. Padahal jalan merupakan fasilitas bersama yang menjadi hak seluruh warga. Di sana ada orang yang hendak bekerja, ada yang ingin menjenguk keluarga, dan ada pula yang hendak berangkat salat ke masjid. Timbul pertanyaan, pantaskah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dilakukan dengan cara yang mengurangi atau menghalangi hak orang lain? Dalam ajaran Islam, prinsipnya sangat tegas. Tidak boleh ada tindakan yang membawa mudarat, dan tidak boleh saling menimbulkan mudarat. Ibadah yang benar justru menjaga hak sesama manusia, bukan menyulitkan mereka. Apabila sebuah kegiatan keagamaan sampai menimbulkan gangguan, kemarahan, serta kesulitan bagi orang lain, maka hal tersebut selayaknya ditinjau kembali, bukan dipertahankan hanya karena alasan kebiasaan. Lebih menyedihkan lagi, sebagian masyarakat merasa enggan menyampaikan keberatan karena takut dianggap kurang sopan, tidak menghormati keluarga yang berduka, atau dinilai menentang adat. Akhirnya, banyak orang memilih diam meskipun di dalam hati merasa keberatan. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi terkadang ditempatkan lebih tinggi daripada ajaran Islam yang menjunjung keadilan, kepedulian, dan adab sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kelembutan, empati, dan kemudahan, bukan sikap yang memberatkan orang lain. Beliau melarang berbagai bentuk gangguan di jalan. Bahkan menyingkirkan gangguan dari jalan disebut sebagai bentuk sedekah. Maka sangat tidak sejalan apabila jalan umum justru ditutup dan dijadikan tempat acara, sementara orang lain mengalami kesulitan karenanya. Fenomena tahlilan yang menutup jalan ini juga memperlihatkan bagaimana sebuah amalan yang semula dianggap baik dapat berubah menjadi sumber masalah ketika tidak disertai ilmu, pertimbangan maslahat, dan kesadaran sosial. Tanpa dasar yang jelas dan tanpa melihat dampak yang ditimbulkan, hasilnya bukan ketenangan, melainkan keresahan. Lebih ironis lagi, ketika ada pihak yang mencoba mengkritisi, ia langsung dicap sebagai penentang tradisi, atau dianggap tidak menghargai budaya setempat. Islam tidak melarang umatnya untuk berbuat baik dan mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Namun cara pelaksanaannya harus sejalan dengan tuntunan syariat dan etika bermasyarakat. Doa untuk orang yang wafat dapat dilakukan di rumah, di masjid, atau di tempat yang tidak mengganggu kepentingan umum. Tidak ada kewajiban menutup jalan atau membuat lingkungan sekitar menanggung dampak yang seharusnya dapat dihindari. Sudah saatnya umat Islam di Indonesia mampu membedakan antara ajaran agama dan kebiasaan budaya. Tradisi tetap dapat dijalankan selama tidak bertentangan dengan syariat dan tidak merugikan orang lain. Tetapi ketika sebuah tradisi jelas menimbulkan mudarat, meninggalkannya merupakan sikap yang lebih dekat kepada ketakwaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk beragama dengan ilmu, mengamalkan ajaran Islam dengan penuh hikmah, serta menjaga hak dan kepentingan sesama manusia. Jangan sampai niat yang diyakini sebagai ibadah justru berubah menjadi sebab dosa, karena menyakiti dan menyulitkan orang lain.